jika ditanya pilih mana, memandang Rasulullah atau memandang Allah, memandang wajah Allah, dia jawab memandang wajah Rasulullah. Subhanallah. Kenapa dia jawab macam itu? Bukan maknanya wajah Rasulullah lebih mulia, bukan. Tapi maksud dia sila. Yang tadi macam tasbih pegang rumah, Ya. bergantungkan. Bisa yang setelah-lepasnya lah, yang kita belajar dalam Online. Jadi bila kita terima law anzalna dan Ya. Quran itu. Jadi sebelum kita membaca atau kita mengamal, nak kita sebutkan nama-nama yang apa? Tak. Terus saja Pak, kita baca Quran, baca nama-nama kan sanad itu tak perlu, tak payah. Ataupun kita bertawasulan apa? Lagi bagus kirim Fatihah saja. Kirim Fatihah kepada semua ahli sanad yang menyambungkan musalsal itu kepada kita. Boleh, bagus. Begitu. Dengan niat tawassul. Itu lagi hebat itu. Beliau akan sampai Fatihahnya dan tahu niat orangnya. Maka insya Allah beliau pun juga mendoakan dari jauh. Itu lagi mujarab itu, insya Allah. Jadi kalau kita nak sebut banyak namanya tu, banyak nama dia. Banyak nama dia. Kalau cara dia cukup baca, boleh terus law anzalna, boleh dari awal surat Al-Hasyr, begitu sampai law anzalna baru letak di atas kepala tangannya. Nah, nama-nama ini kan hanya supaya kita tambah yakin bahwa cara ini, doa ini sudah kita terima dari guru-guru. Kita tak dapat di Google, bukan. Itu saja. Alhamdulillah, kita sebagai bukti saja bahwa kita terima ini dari para ulama dengan sanad yang tersambung sampai Rasulullah SAW. Jadi insya Allah lebih mujarab kita lakukan karena sudah kita terima dia dari para ulama. Disebut para ulamanya ya lagi bagus. Tapi karena banyak ya cukup kirim Fatihah, niatkan dalam hati saja. Sekali pun cukup. Jadi kita untuk semua ahli sanad, ahli silsilah sampai kepada Rasulullah SAW. Selepas baca Fatihah baru mulai bismillahirrahmanirrahim anzalna hadzal Quran. Jadi kita tahu komplit sikit lah pasal kita. Ya. Jadi macam kita Al-Fatihah pun, jadi kita sebelum kita untuk, jadi dulu ada Fatihah tu kan. Al-Fatihah yang kita ambil Fatihah tu, jadi kita hadiah kepada Rasulullah tu, macam kita nak hadiahkan kepada kedua ibu bapa. Jadi hadiah kepada Rasulullah, lepas tu baru hadiah kepada kedua ibu bapa. Ya. Boleh juga, tapi Rasulullah dulu. Hanya baca sekali saja. Sekali aja. Boleh juga lebih afdal orang tua dulu, misalnya sekali, Rasulullah 3 kali. Itu lebih adab sikit lah. Kenapa? Karena apa yang kita persembahkan kepada Nabi tidak sama dengan kepada yang lain. Untuk membedakan spesial Rasulullah kita tambah jadi 3 kali lah. 3 kali. Orang tua sekali. Kalau misalnya kepada orang tua 3 kali, ya kepada Rasulullah 7 kali lah. Itu lagi adab saja. Adab. Ya Rasulullah pun tersenyum lah. Tengok kita berikan lebih. Karena kita ditengok membedakan beliau, menspesialkan beliau daripada yang lain-lain. Itu bagus. Jadi macam kita selain daripada menghadiahkan kepada kedua ibu bapa, kan di situ boleh kita menajak untuk kerja apa. Jadi ya boleh saja. Cuba kita di baca Fatihah tu di mana yang kita nak mohon. Macam kalau ni
Di awal misalnya ada hajat ya, hajat apa saja. Kalau saya memang macam tu cara saya. Bila saya ada hajat, misalnya saya datang ke makam orang saleh, di sana saya bertawassul, di sana saya berdoa mohon kepada Allah, tapi di tempat, supaya karena mengambil wasilah tempat yang mulia dan ada orang mulia di sana, jadi insyaallah lebih dikabulkan Allah, lebih didengarlah demi beliau-beliau yang ada di taman surga itulah. Atau kalau tak sempat saya datang ke makam, saya kirim Fatihah kepada wali siapa saja misalnya yang diingat, misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kirimkan Fatihah berapa kali misalnya, tergantung hajat dia. Misalnya kalau hajatnya berat, bolehlah Fatihah 100 atau Fatihah 33. Dengan niat, sebutkan niatnya sebelum mulai itu. Sebutkan sebelum baca Fatihah. Misalnya saya Al-Fatihah di sini Syekh siapa, misalnya saya kirim Fatihah kepada guru saya waktu di Mesir, Al-Fatihah di sini Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuqi radhiyallahu anhu biniyati, saya sebutlah niat supaya ini, supaya sebenarnya syailah lahum min Al-Fatihah, baru mulai. Ya bagus itu, boleh. Itu doa ya, itu power luar biasa, karena kita di situ ada hajat tapi kita tak berdoa memohon kepada Allah. Kita memohon kepada orang-orang yang dekat kepada Allah agar beliau yang mohonkan kepada kita, mohonkan untuk kita. Itu lagi adab, itu lagi bagus itu. Allah pun senang melihat kita melakukan itu. Orang-orang saleh pun senang melihat kita melakukan itu. Itu maknanya kita tahu diri, kita adab, kita tahu ini banyak dosa. Bukannya kita tak mau berdoa, iya, tapi itu pun sebenarnya berdoa namanya, tapi berdoa dengan cara yang terbaik. Ya. Sama seperti orang yang ada urusan apalah dengan pemerintah atau apa. Misalnya dia nak minta duit. Kalau di Indonesia itu ada namanya proposal. Di sini apa namanya? Proposal. Jadi saya mau cari bantuan dana untuk membangun madrasah misal. Itu kan di pemerintah ada siapkan anggaran. Saya buat proposal. Itu kan proposal isinya permohonan dana. Permohonan dana kepada pemerintah lah. Pada pemerintah. Kan saya yang memohon. Tetapi kalau saya yang bagikan permohonan itu, mungkin tak cair-cair, tak keluar-keluar dananya. Tapi bagaimana cara saya? Saya cari orang-orang dalam lah, orang-orang yang dekat dengan pemerintah lah, orang-orang yang dekat dengan gubernur, orang-orang yang dekat dengan menteri, orang-orang dekat. Itu saya bagikan, ini permohonan saya disampaikan. Oh iya, esok hari dah keluar dananya, ya kan? Nah itu saya tak boleh dikata saya tidak memohon kepada pemerintah. Saya memohon juga, ini suratnya ada permohonannya. Jadi salah juga kalau ada yang bilang ini orang-orang sufi ini dia tak memohon kepada Allah, dia memohon kepada para wali. Itu salah. Yang benar adalah orang-orang sufi ini memohon kepada Allah tapi lewat wasilah, perantara orang-orang dalam, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang ada di dalam singgasana ilahi. Nah, jadi dia lebih cepat lagi terkabul bermujarab. Iya, orang suci, orang tak berupa suci, kita kata berupa suci. Jadi kita melalui depa itu mudah halangnya. Betul. Tapi mulut jadi kita pun kita ini dapat pemahaman lah. Tidak dapat pemahaman kan. Ya. Banyak guna dia apa dia kayak kursi. Memang ada di zaman, memang sampai sahabat pun lakukan itu. Kalau ada yang sakit dia bacakan Fatihah kepada ke air lalu diminum pada sahabat lain. Dan itu tak pernah diajarkan oleh Nabi.
Jadi sahabat itu yang lakukan dari diri dia sendiri. Ada sahabat lain yang tanya, kenapa engkau lakukan itu? Karena dia jawab apa? Karena Al-Quran ini adalah obat. Saya tahu Al-Quran ini adalah obat. Dan karena semua Al-Quran ada terkumpul dalam surat Al-Fatihah, maka Al-Fatihah ini ya macam kapsul lah, isinya Al-Quran semua, ya kan? Maka saya bacakan Al-Fatihah kepada air itu, maka dia menyembuhkan. Tetapi itu pentingnya ada ijazah ini, supaya dia betul-betul ketika kita bacakan ada cahaya para ulama juga di situ, para ulama yang ada di sanad. Itu sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab pernah memberi obat dengan cara yang macam itu. Dia bacakan Al-Fatihah di air, lalu dia bilang sembuh. Selepas wafat Sayyidina Umar, ada orang sakit, nah orang-orang lain ini pun membacakan air Fatihah kepada air, sembarang orang lah, macam banyak orang. Lalu dibagi minum, tak sembuh, malah tambah sakit. Nah, orang-orang heran, kenapa tak sembuh? Datanglah orang saleh. Apa kata dia? Hadhil Fatihah fa aina Umar. Fatihahnya memang dah kamu lakukan, tapi Umarnya mana? Umar bin Khattabnya mana? Artinya tak cukup dengan bacaan itu, tetapi siapa yang membacakan? Siapa yang membacakan itu juga penting. Nah, karena itu kita berharap dengan hadis Muhammad SAW ini, dengan sebab kita terima sanadnya, walaupun kita yang penuh dosa ini membacakan, tapi insya Allah kita yakinlah, karena kita sudah terima cara ini dari orang-orang saleh, maka mudah kita yakinlah ada juga lah di situ berkah orang-orang saleh, sehingga dia dapat menjadi obat, dapat menyembuhkan. Sebenarnya bukan karena kita yang baca, tapi karena ada cahaya orang saleh di situ, ada berkah orang-orang saleh yang ada di sanad itu dalam Fatihahnya. Itu kita niatkan tawassulnya di situ. Fatihah ini kan surat yang tidak ada huruf fa-nya. Dari Alhamdulillah sampai waladhdallin tak ada huruf fa. Fa itu afah, yang artinya penyakit. Makanya dia jadi obat. Sekarang kita sambung lagi dengan hadis musalsal bi taqbil al-ibhamain wa mashil ainain. Ini muka surat 94. Yaitu hadis musalsal dengan mengecup dua ibu jari, lalu kemudian diusap di kedua mata. Ini sebenarnya dilakukan sewaktu mendengar azan, tapi tak masalah agar kita dapat istifadah, mengambil ilmu daripada cara atau tata cara melakukan takbir ibhamain ini. Karena subhanallah, dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yasma'ul muadzina yaqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa jama'a usbu'aihi al-musabbihata wal ibhama wa qabbalaha wa masaha bihima 'ainaihi lam yarmad abada." Yang maknanya, sesiapa tatkala muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sesiapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, lalu kemudian mempertemukan dua ibu jari dan jari musabbihah, jari telunjuk, dua-duanya dikumpulkan kiri dan kanan, lalu kemudian dikecup, dicium dua-duanya atau empat jari itu, lalu diusap di kedua mata. Jadi macam inilah kurang lebih. Itu di sewaktu muazzin membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi bersabda, barang siapa melakukan itu, lam yarbat abada, maka matanya tidak akan buta selama-lamanya, tidak akan terkena penyakit yang buruk lah, yang parah.
Di sinilah salah satu mukjizat daripada Rasulullah SAW. Karena yang namanya jari, tangan ini selalu ada bakteri lah. Itu sebab tu kita sikit-sikit guna hand sanitizer ya. Tetapi kalau kita percaya dengan mukjizat Nabi, Rasulullah ini adalah tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nurul absari wa dhiyaiha. Baginda Nabi ini adalah ubat dari segala penyakit. Obat hati, obat ruh, obat jasmani, jasad, semua, obat mata juga. Maka jari tempat kumpul bakteri, kemudian mulut pula ada bakteri di sana, kumpul bakteri. Secara logik bakteri ketemu bakteri jadi penyakit lah, jadi penyakit yang membahayakan lah. Kemudian kita kumpulkan bakteri itu lalu kita letak pula di mata. Kalau secara logika mungkin orang itu jadi buta, bukan ya, jadi sakit matanya karena bakteri kumpul di sini. Tetapi disitulah barakah dan mukjizat kita menyebut nama Rasulullah SAW. Jadi begitu muazzin menyebut nama Nabi, kita pun berbaca selawat kepada Nabi di atas itu, maka yang penyakit itu berubah menjadi obat luar biasa. Karena semua tentang Nabi, semua yang berkaitan dengan Nabi adalah obat di dunia dan di akhirat, zahir dan batin. Nah, bagaimana caranya? Nah, ulama mengajarkan doa sebelum melakukan itu. Jadi setiap kali muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasul, kita mendengar, lalu kemudian kita kumpulkan macam ni. Lalu ulama mengajarkan doa, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah, Allahumma matti'ni bi sam'i wa nadhari. Itu doanya. Baru kemudian dikecup, lalu diusap di kedua mata. Muazzin ulang 2 kali, kita buat 2 kali. Kemudian kita jawab muazzinnya dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini saya riwayatkan dari ayahanda beliau, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dan beliau dari Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki dan Syekh Ali bin Falih Al-Zahiri, keduanya dari Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syata, dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dari Sayyid Muhammad bin Ahmad As-Saqar Al-Hijazi, dari Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad Al-Kazbari, dari Sayyid Mustarih bin Mashhur Al-Ahdal, dari Sayyid Abdullah bin Ali bin Husain As-Saqaf, dari Sayyid Zainal Abidin bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Yahya, dari Abdul Wahid bin Ibrahim Al-Husari, dari Muhammad bin Ahmad Al-Khazraji, dari Al-Hafidh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, terus sampai kepada sebagaimana tertera dalam kitab ini, kitab Nailul Barakat fil Inayah bil Ahadits Al-Musalsalat, sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah melihat Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Beliau melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, yakni sambil mendengarkan muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melakukan itu. Maka insyaallah menjadi obat mata, insyaallah obat mata dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan ini saya pun mengijazahkan hadis ini, musalsal ini, begitu pula dengan tata cara melakukan itu sebagaimana dicontohkan oleh guru-guru kita. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir di sini. Alhamdulillah. Kemudian hadis berikutnya, hadis musalsal bitaqribil jubni wal jauz. Hadis musalsal dengan mendekatkan keju dengan kacang. Nah, ini sudah siap ya. Jadi macam mana nih caranya? Dibuka saja. Ini ada kacang. Ini kacang apa ini? Sedap rupanya. Waduh, kuat nih.
Itu satu aja kejunya, dibuka satu lalu dipotong-potong lah. Potong-potong kecil-kecil, nanti setiap potongan dicampur dengan kacang. Kemudian dibagi-bagikan, nanti kita makan sama-sama. Hadis ini menurut keyakinan sebahagian orang dahulu bahwa keju dapat menyebabkan satu penyakit. Begitu juga dengan kacang. Sama-sama ada membuat penyakit. Penyakit tertentu lah. Nah, di Arab dulu tak pernah ada yang makan keju dengan kacang. Sehingga suatu ketika sahabat Sayyidina Abul Abbas bin Abdul Muttalib pernah melihat Rasulullah SAW memakan keju dengan kacang. Maka terkejutlah Sayyidina Abul Abbas ini. Dia terkejut dan bertanya, "Ya Nabi Allah, jubnun wa jauz." Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah engkau makan dua-dua sekali, keju dan kacang? Dia terkejut sahabat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, al-jubnu da'un wal jawzu da'un." Ya, betul. Keju itu penyakit, kacang pun penyakit. Fa idza ijtama'a, apabila dua penyakit itu, penyebab penyakit itu bertemu, sara dawaan, jadilah dia obat. Penyakit ketemu penyakit, jadilah obat biiznillah ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang disabdakan kepada Sayyidina Abul Abbas. Abul Abbas pun melakukan itu. Dan dilihat, ditengok oleh sahabat lain, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian terus ditengok lagi oleh Sayyidina Abu Muhammad bin Ali, kemudian Al-Mansur, kemudian Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Nah, ini lewat jalur Harun Ar-Rasyid. Kemudian dari Al-Ma'mun, kemudian dari Al-Qadi Ibnu Aktham, kemudian ditengok oleh Abdullah, terus sampai kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani pun melakukan itu dan meriwayatkan hadis ini dengan mempertemukan keju dan kacang. Syekh Yasin Al-Fadani melakukan macam ni. Jadi, bolehlah kita ambil barakah, kita ambil kejunya, lalu kita ambil kacangnya. Syekh Yasin Al-Fadani mempertemukan kacang ini, jauz ini dengan, boleh semua tiru, boleh, sila lakukan ini. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani berkata, "Kulu bismillah." Makanlah dengan menyebut nama Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jubnu da'un wal jawzu da'un, fa idza ijtama'a sara dawa'an biidznillah ta'ala." Saya mula dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sedap juga. Dan obat berkah lagi insya-Allah. Allahu alam, saya pun tak tahu pasti, mungkin keju yang macam mana atau kacang yang macam mana. Mungkin ada keju tertentu atau kacang tertentu saja, tapi tak apa-apa, kita berniat, karena innamal a'malu binniat. Niat kita mengambil barakah dengan hadis musalsal ini sesuai dengan kemampuan yang ada, sesuai dengan yang ada.
Jadi ini pun kacang dan ini pun juga keju. Kita niatkan, maka insya-Allah jadi obat. Kita niatkan mudah-mudahan jadi obat dari segala penyakit zahir dan batin. Berkat percaya kita, yakin kita kepada berkah dan mukjizah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ijazahkan hadis musalsal bi taqribil jubni wal jauz. Saya terima ijazahnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada hadis lagi, yakni hadis musalsal bit ta'tir. Tidak ada di kitab ini, tapi ada di kitab Kakanda Dr. Tuan Guru Salah Soekarnawadi atau Salah Husnudda'at, yakni hadis musalsal bit ta'tir. Hadis musalsal dengan mengusapkan minyak wangi lah, mencolekkan minyak wangi, mungkin bitta'tir atau bittikhadil itri, musalsal dengan memakai minyak wangi. Ini juga lewat jalur Syekh Yasin Al-Fadani dari ayahanda beliau, Syekh Yasin dari Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, beliau dari saudaranya Syekh Muhammad Abid bin Husain, mufti mazhab Maliki di Mekah, dari Syekh Husain bin Ibrahim Al-Azhari, dari Syekh Minnatullah Al-Syasi, dari Syekh Osman bin Hasan Ad-Dimyati, dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Kabir, ini dari Mesir, dari Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Al-Hasan Al-Jauhari Al-Makhzumi Al-Syafi'i, dari Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, dari Syekh Abu Abdullah Al-Babili, dari Syekh Ahmad bin Isa Al-Qahiri, dari Syekh Ali bin Abi Bakar Al-Qurafi, dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, dari Abul Qasim bin Yusuf At-Tajibi, dari Abu Abdullah Muhammad bin Amir Al-Ash'ari, sampai terus sebagaimana tertera dalam kitab ini sanadnya sampai tersambung kepada Syekh Abdullah bin Wahab Al-Fihri, dari Syekh Abu Bakar Quraisy bin Hayyan, dari Thabit bin Aslam, dari Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, wa attara yadi hakadha. Jadi sahabat Sayyidina Anas pernah memakaikan minyak wangi kepada tangan Sabit bin Aslam Al-Bandani, terus begitu sampai kepada Syekh Hasan Al-Fadani, kepada ayahanda dan kepada saya. Bagaimana cara dia memakaikan? Ada cara khusus. Ada cara khusus, sudah dicontohkan oleh guru-guru kita. Itu dilakukan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia? Caranya adalah minyak wangi ini. Ini minyak wangi apa ini? Oud Bukiyah. Wangi juga ya, insyaallah. Memang minyak wangi ini bukan hanya sekadar sunnah saja, karena Nabi pernah lakukan, tapi juga malaikat suka. Malaikat ini makhluk juga. Yang namanya makhluk ada selera dia, ada yang dia suka, ada yang tak suka. Sebagaimana jin misalnya dia tak suka daun bidara. Ada hadis dia. Ada beberapa tumbuhan jin tak suka, dan ada juga beberapa tumbuhan jin suka. Ada bau-bau yang jin tak suka, ada bau-bau yang jin suka. Manusia pun macam tu kan, ada bau kotoran, bau apa kan kita tak suka. Ada bau yang kita suka. Nah, malaikat pun demikian. Malaikat ini suka sangat dengan bau minyak wangi. Lebih-lebih minyak misik itu. Misik itu guru-guru kita menyampaikan bahwa malaikat suka sangat dengan minyak misik itu. Mungkin sebahagian orang tak suka, tapi tak masalah. Yang penting malaikat suka. Kenapa? Sebab kalau malaikat suka, malaikat pun jadi dekat dengan kita, melekat dia, menempel. Sebagaimana bakhur itu dupa yang kita bakar, itu yang dipakai oleh orang-orang Arab. Itu pun malaikat suka. Kalau malaikat dah suka dengan kita,
maka malaikat pun dekat, melekat, menempel dengan kita. Dan malaikat ini makhluk yang bersih, suci dan baik, sangat selalu mendoakan yang baik-baik. Tidak macam setan. Kalau setan dekat dengan kita, dia menjadi pintu segala keburukan, kejahatan. Tapi jika malaikat yang dekat dengan kita, maka insya Allah kita dijaga. Ada jin yang mendekat, dijaga oleh malaikat misalnya. Ada apa-apa makhluk-makhluk ataupun niat-niatan orang yang jahat, karena malaikat ramai dekat dengan kita, insya Allah kita terlindungi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, guru-guru kita mengajarkan yaitu dengan minyak ini itu lagi afdal dituliskan bukan di sini. Sering kita lihat di atas sini kan? Ya tak apa, boleh juga. Tapi yang diajarkan oleh guru-guru kita di telapak tangan lah. Karena asal muasal mengapa minyak wangi dipakai oleh sahabat Sayyidina Anas, karena Sayyidina Anas ini disebutkan dalam kitab ini li musafahati ikhwanihi, karena tangan ini digunakan untuk berjabat tangan dengan saudara-saudara, dengan orang-orang. Nah, supaya begitu bertemu dengan tangan sama telapak tangan, jadi wangilah dia. Orang pun jadi tidak terganggu, jadi senang lah, jadi mudah jadi suka gitu dengan wangian itu. Maka di telapak tangan, bukan di sini. Tapi di sini pun boleh. Karena mungkin sebagian guru-guru kita kan kita cium di sini kan, orang tua atau apa, tak masalah. Nah, tetapi lebih afdal lagi jika di telapak tangan itu tidak sekedar ini saja, tapi ditulis lafaz jalalah Allah. Lafaz jalalah Allah. Nah, macam ni lah, Allah. Kemudian lepas tidak terus begini, tidak. Tetapi ambil dulu ya. Nah, ini ambil banyak-banyak pun tak apa. Lalu dua jari ini kemudian di sini. Jadi ini baru kemudian semua. Jadi bermula dengan ini. Karena itu dua jari ini kita isi dengan minyak dulu. Kita ratakan dengan minyak, kemudian diratakan sama. Masya Allah. Supaya apa? Karena lafaz jalalah Allah, selain minyak wangi disuka oleh malaikat, disuka oleh Nabi, juga kita ambil barakah dari lafaz jalalah Allah. Lafaz jalalah Allah itu, maka insya Allah dia menjadi supaya muka ini juga disuka oleh malaikat. Nah, baru kemudian semua badan agar kemudian menjadi wangi. Nah, oleh sebab itu izinkan saya akan pasangkan minyak wangi, dipakaikan di semua tangan. Bismillah. Kemudian lakukan seperti tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Mari. Allah. Allah. Dah. Allah. Allah. Dah. Alhamdulillah. Wa ajaztukum, dan saya ijazahkan hadis musalsal bit ta'tir atau bittikhadh al-'atr. Kemudian hadis musalsal bil liqa atau bil luqai. Ada lagi hadis musalsal bil ru'yah. Hadis musalsal bil ru'yah dah kita baca ya. Tapi kita baca lagi tak apa. Buka surat 14. Ada hadis musalsal bil ru'yah. Ada hadis musalsal dengan bil liqa. Musalsal bil ru'yah dengan memandang wajah. Adapun bil liqa dengan perjumpaan, berjumpa face to face juga. Tetapi bil liqa ini misal nanti kalau nak ijazahkan kepada jamaah yang mungkin ada yang tak melihat,
Maka dia nanti sedih lah. Saya tak melihat katanya. Oh, ada hadis musalsal bil liqa. Bil liqa ini dengan perjumpaan. Jadi berjumpa walaupun tak tengok, tak dapat melihat, tetapi ada hadis musalsal bil liqa. Yang mana semua perawi berkata laqaitu syekh, saya berjumpa dengan syekh, saya berjumpa dengan syekh. Terus sampai berjumpa dengan sahabat pun berkata saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah saya berjumpa dengan ayahanda saya. Ayahanda sudah berkata saya dah berjumpa dengan Syekh Yasin. Syekh Yasin Al-Fadani berkata saya dah berjumpa dengan Sayyid Abdullah bin Tahir Al-Haddad Al-Syahir bil Haddar. Beliau berkata saya berjumpa dengan Sayyid Abu Bakar. Beliau berkata saya berjumpa dengan Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Mihdar. Beliau berkata saya berjumpa dengan Abdul Rahman Al-Kazbari. Beliau berkata saya dah berjumpa dengan Syamsuddin Al-Kazbari. Terus dengan sanad yang tertera dalam kitab ini yang insyaallah semua dah punya ya. Sampai kepada Syekh Abu Muslim. Beliau berkata saya berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Beliau berkata saya sudah berjumpa dengan Ibnu Aun. Beliau berkata saya dah berjumpa dengan Sayyidina Amir bin Syurahil di Kufah. Beliau berkata Syekh Syurahil tadi, Amir bin Syurahil berkata saya dah berjumpa dengan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karrama wajhah. Beliau berkata saya dah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa cinta atau suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Dan barang siapa tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali di saat Sayyidina Ali berjumpa dengan beliau. Sayyidina Ali berharap dengan sebab berjumpa dengan baginda Nabi, maka mudah-mudahan dengan syafaat beliau pun dapat berjumpa dengan Allah dengan syafaat Nabi, dengan ridha Allah, ridha kepada kita. Jadi kita niatkan dengan hadis musalsal ini, mudah-mudahan kita pun mudah-mudahan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka berjumpa dengan kita dan berjumpa pun dengan kita dalam keadaan ridha. Ridha dan cinta kepada kita dengan berkah syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian adapun hadis musalsal. Mana tadi berru'yah? Kalau berru'yah ini dia halaman 66. Dengan tatapan mata memandang. Ya, dengan sanad kita lewat Syekh Hasid Al-Fadani sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntunglah, berjayalah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa tuba liman lam yarani wa amana bi." Dan berjayalah pula orang yang tidak pernah melihatku tetapi beriman kepadaku. Beliau ulang 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Faman ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamati dakhala al-jannah." Tetapi walaupun dia tidak pernah melihatku, barang siapa melihatku atau melihat orang yang melihatku atau melihat orang yang melihat orang yang melihatku, begitu terus sampai hari kiamat. Jika kita menatap orang yang pandangan mata ini, kita melihat orang yang dia pernah memandang, menatap orang, terus tersambung pandangan mata itu, melihat wajah itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nabi bersabda, dakhalal jannah. Maka dengan sebab itu
insyaallah masuk surga. Kenapa? Itulah kekuatan pandangan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajah orang saleh jadi obat. Memandang wajah orang saleh. Bahkan dalam satu riwayat, an-nadhru ila wajhil alimi ibadah. Memandang wajah orang alim itu adalah ibadah tersendiri. Ada hadis juga riwayat memandang Ka'bah ibadah. Itu sebab kalau kita salat, sembahyang, kita sunnah memandang tempat sujud. Kecuali di hadapan Ka'bah, sunnah memandang Ka'bah. Bukan tempat sujud lagi, tapi Ka'bah. Karena memandang Ka'bah itu obat, memandang Ka'bah itu ibadah sendiri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercakap dengan Ka'bah. Beliau berkata bahwa, wahai Ka'bah, a'lamu annaki anna laki hurmatan 'inda Allah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang maknanya lebih kurang, aku tahu bahwa engkau wahai Ka'bah hurmataki 'inda Allah 'azimah, bahwa engkau, kehormatan engkau wahai Ka'bah sangat agung, sangat mulia. Tetapi kata Nabi melanjutkan, walakin hurmatul abdul mu'mini a'zamu minki, tetapi kemuliaan dan kehormatan hamba Allah yang mukmin lebih tinggi daripada kehormatanmu wahai Ka'bah. Itu Nabi berkata hamba Allah yang mukmin, hamba Allah biasa. Lalu macam mana dengan para aulia Allah, para ulama, orang-orang saleh? Maknanya jika memandang Ka'bah saja menjadi obat, menjadi ibadah, apalagi memandang wajah yang lebih mulia, memandang yang lebih mulia daripada Ka'bah itu, yakni hamba Allah mukmin. Nah, apalagi yang hamba Allah mukmin yang aulia, yang sulaha, yang ulama, ahli zikir, maka kekuatannya luar biasa. Nah, bagaimana dengan memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wow, itu sudah paling luar biasa. Rahmatan lil alamin. Maka memandang wajah Nabi, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita dapat berjumpa memandang wajah beliau. Itu ada ulama, nama dia Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq, waliullah dari Maroko. Beliau ini waliullah luar biasa, ilmu dia laduni, dia buta huruf, tak dapat baca, tapi yang mengaji dekat dia para ulama, para ahli hadis, para ahli, orang-orang hafiz. Beliau ini pernah berkata dalam kitab Al-Ibris, beliau lebih memilih memandang wajah. Jika ditanya pilih mana, memandang Rasulullah atau memandang Allah, memandang wajah Allah, dia jawab memandang wajah Rasulullah. Subhanallah, kenapa dia jawab macam itu? Bukan maknanya wajah Rasulullah lebih mulia, bukan. Tapi maksud dia, dengan memandang wajah Rasulullah itu membuat nanti pandangannya kepada wajah Allah menjadi lebih nikmat lagi. Dengan sebab dia memandang wajah Rasulullah, maka memandang wajah Allah menjadi lebih nikmat. Lebih nikmat. Karena itu dia berharap, dia menginginkan berjumpa memandang wajah Rasulullah berulang kali, dan berjumpa dengan Allah satu kali pun tak cukup. Kenapa? Karena dengan sebab berulang kali memandang wajah Rasulullah, maka yang sekali memandang wajah Allah itu menjadi sangat-sangat nikmat luar biasa, dengan sebab wasilah rahmat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama-ulama kita memberikan perumpamaan sajalah, perumpamaan. Kalau kita bakar apa saja makanan di atas api, mana lagi sedap, di atas api ditaruh, diletak makanan itu dibakar, atau di atas macam kuali atau wajan, lalu wajan itu diletak di atas api? Mana lebih sedap, lebih bersih, lebih nikmat? Lebih nikmat bila diletak di atas apa? Wajan itu, di atas apa, kuali namanya atau apa? Nah, itulah perumpamaan saja. Perumpamaan saja bahwa kalau orang
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala terus, tak ada perantara Rasulullah SAW, maka dia tak akan kuat. Maka dia terbakarlah mungkin roh dia, hati dia. Itu sebabnya ada kita dengar wali-wali majzub. Karena dia tidak diproses dengan cara yang normal lah. Tidak diproses, dia mengambil jalan pintas. Sehingga dia teruk-teruk lah sedikit kan. Wali majzub. Tapi orang yang melalui suluk, yang melalui guru-guru, maka dia normal, sehat, dia berakal, dia tak aneh-aneh lah. Ya, maka begitu juga ketika kita memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini lemah, mungkin memandang wajah Rasulullah pun kita tak kuat. Maka agar kita kuat dan dapat menikmati memandang wajah Rasulullah, maka kita pandanglah wajah para pewaris beliau yang ada masa sekarang. Kita pandang wajahnya para ulama. Itu sebabnya sangat baik mulia kita pajang gambar-gambar ulama dekat rumah. Gambar ulama-ulama, kita selalu pandang wajahnya. Walaupun itu bukan wajahnya, tetapi dia bayangan wajahnya. Dia disebut sebagai bayangan wajahnya. Karena jin, iblis dalam satu kisah ulama, setan ini takut sangat dengan para ulama. Saking dia takut sama bayangan saja, bayangan dia, bayangan namanya ya, yang hitam-hitam di bawah itu, dia nengok bayangannya saja dah takut. Nah, apalagi menengok ulamanya. Nah, ulama mengatakan bahwa gambar itu dia sama seperti bayangan. Bahkan lagi kuat daripada bayangan. Karena bayangan ini hitam. Tak nampak langsung ulamanya. Tapi hanya bentuk dia saja kan. Itu pun kadang-kadang panjang sedikit, kalau petang-petangan panjang. Itu saja setan takut. Bagaimana dengan gambar yang betul-betul mirip sangat lah. Memang gambar ulama itu juga. Maka itulah sebabnya kita pajang gambar ulama agar setan jauh. Ya, atau hal-hal yang buruk pun jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ru'yah ini saya ijazahkan hadis musalsal berru'yah dan musalsal bil liqa kepada antum semua. Terima ijazahnya. Alhamdulillah. Pernah dengar penyakit ain? Penyakit ain kan? Penyakit ain ini macam mana dia? Kalau di sini kepercayaannya bagaimana? Gambar-gambar di Facebook. Oh. Gambar kita. Nah, kemudian banyak orang yang tengok. Iya, iya. Itu bisa buat penyakit kan? Begitu juga dengan pandangan mata yang hasad, yang dengki. Jika orang-orang dengki kepada kita, iri hatilah, itu bisa membuat penyakit pada kita. Makanya kita kena banyak-banyak membaca surat Al-Falaq lah. Min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad kepada kita. Keburukan orang yang hasad kepada dia lewat pandangan mata dia. Jadi ada orang yang hasad kepada kita, hasad, dia iri hati. Mungkin kita ada nikmat, ada apa. Dia iri hati, dia memandang kita itu dengan dengan dari hati yang dengki, maka pandangan ini menghantarkan gelombang-gelombang yang bisa membuat penyakit pada kita. Karena itu kita berlindung diri. Anak-anak, budak-budak kecil itu semestinya selalu kita doakan terlindung dari penyakit ain. Karena biasanya orang hasad lewat, misalnya ada orang punya anak yang mungkin tak pintar lah. Dia tengok anak orang lain, nah dia pun memandang, walaupun secara zahir dia baik-baik aja, tapi dalam hati dia, ini kenapa anak saya tak macam dia, atau apa, ini bapaknya, atau apalah. Nah itu dia mudah menularkan penyakit lewat anak. Karena itu kita jaga betul anak kita, selalu kita doakan.
Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa jika pandangan orang yang jahat dapat menyebabkan penyakit, bahkan dalam satu riwayat bisa membuat mati, bisa membunuh, dapat membunuh. Ada hadis-hadis sahih tentang penyakit ain. Nah, jika orang jahat pandangannya dapat menyebabkan penyakit, nah bagaimana dengan orang mulia, orang saleh? Maka tentu saja dapat menyebabkan jadi obat. Dapat menjadi obat. Dapat menyembuhkan, dapat memberikan banyak kebaikan. Itu sebabnya sangat diutamakan kita selalu memandang wajah orang-orang saleh dan meminta pandangan orang saleh kepada kita. Kita panggil, kita dekati agar kita dilihat. Itu sebabnya mengapa kita kalau duduk di majlis kita berusaha dapat duduk di depan supaya kita ditengok. Karena pandangan wajah orang saleh, tidak mungkin tidak menjadi obat. Ya, masa pandangan orang yang jahat jadi penyakit, dia dapat berpengaruh, sedangkan pandangan orang saleh tak berpengaruh, kan tak mungkin lah. Maka itulah sebabnya penting kita memandang dan meminta pandangan. Dalam bahasa tasawuf itu disebut nazrah. Orang sufi di Mesir memanggil nazrah. Pandanglah saya, pandanglah saya. Dia meminta pandangan dari para ulama dan aulia. Di dalam Al-Quran saja, di akhirat Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa di hari kiamat. Peristiwa apa? Yauma yaqulul, dalam Al-Quran, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat alladziina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Di akhirat kelak orang-orang munafik akan datang mencari orang-orang mukmin. Untuk apa dia mencari orang mukmin? Mereka berkata unzuruna naqtabis min nurikum. Pandanglah kami, tataplah kami agar kami ambil cahaya kalian. Di akhirat. Di sana mereka baru sadar bahwa pandangan orang saleh itu, pandangan orang mukmin itu sangat bermanfaat dan sangat menyelamatkan. Tetapi dah terlambat. Dia mintanya di akhirat. Kalau dia minta di dunia bermanfaat, tapi mereka minta di akhirat dah terlambat. Itu sebagai dalil bahwa pandangan orang biasa, mukmin biasa, dapat menyelamatkan orang-orang munafik dari api neraka kelak di akhirat. Bagaimana dengan pandangan para aulia, para ulama? Maka insyaallah menyelamatkan kita, zahir dan batin, dan keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, sahabat, itu pun memakai imamah dan memakaikan imamah kepada Sayyidina Ghanim bin Qais. Ghanim bin Qais pakaikan kepada Khalid al-Khuzai. Khalid al-Khuzai kemudian pakaikan kepada Ubaidillah bin Tammam. Terus sampai kepada Syekh Yasin Al-Fadani, kepada ayahanda Tuan Guru Husnul Duat, dan kepada saya. Alhamdulillah, dan saya pun insyaAllah akan pakaikan 3 sekali. Cincin, rida, kemudian atau cincin, atau imamah, rida, dan cincin lah. Dan kita cukupkan ya, insyaAllah. Kita cukupkan. Mungkin ada soalan-soalan, boleh. Lepas itu kita tutup insyaAllah dengan doa. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari berkata, Inna Jibril alaihissalam nazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda qad arkha dhu'abataha min wara'iha. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa malaikat Jibril alaihissalam pernah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril ini memakai imamah. Memakai imamah sauda, memang imamah berwarna hitam. Tapi tak masalah, imamah warna lain pun Nabi pernah juga memakai imamah warna-warna lain. Tapi malaikat Jibril ini, kalau saya boleh bayangkanlah, mungkin karena dia putih gitu, jadi cocoklah pakai imamah hitam. Kalau macam saya ini gelap, pakai imamah hitam pula mungkin tak cocok. Jadi subhanallah. Tapi itulah yang diriwayatkan oleh sahabat, bahwa malaikat Jibril memakai imamah. Qad arkha dhu'abataha min wara'iha.
dan imamahnya ada ekornya di belakang macam ini. Nah, itulah sebabnya Rasulullah dan para sahabat memakai, ataupun malaikat memakai karena menyesuaikanlah dengan yang dijumpai. Allahu a'lam. Tetapi imamah ini dahulu kala memang dia pakaian orang Arab lah. Semua orang Arab pakai. Abu Jahal, Abu Lahab pun pakai. Jadi bukan pakaian Islami, bukan. Bukan pakaian khusus Muslim, bukan. Tapi pakaian orang Arab. Tetapi karena berkembang zaman, adat dan adat istiadat, tradisi pun, kultur berubah-ubah, dan jadilah imamah ini menjadi sebuah pakaian khusus para ulama atau khusus orang-orang saleh. Nah, karena adat sekarang kan beza dengan adat dulu. Adat dulu siapa-siapa pakai imamah. Sekarang tak semua orang boleh pakai imamah. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia hanya Habib saja yang boleh pakai imamah. Habib yang keturunan Rasulullah saja. Di Jawa ada beberapa itu tak boleh pakai imamah kalau bukan keturunan Rasulullah. Ada beberapa daerah imamah hijau. Imamah hijau itu imamah khusus Ahlul Bait. Kalau di Iran imamah hitam itu khusus Ahlul Bait. Orang Syiah itu kan ada yang pakai imamah hitam, itu Ahlul Bait. Tapi kalau putih bukan. Itu kultur, beda-beda di mana-mana. Karena itu maka berdasarkan kultur dan adat istiadat, imamah ini dah menjadi sebuah kemuliaan. Kemuliaan berdasarkan adat istiadat, bukan berdasarkan wahyu, tidak. Tak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah yang sahih, yang dhaif banyak menganjurkan pakai imamah. Tapi yang sahih tak ada. Jadi tidak ada anjuran langsung, anjuran murni imamah itu menjadi sebuah kemuliaan. Tetapi berdasarkan adat, istiadat, tradisi, budaya, maka sama seperti ini kan budaya saja. Pakaian ini pakaian orang Muslim menurut budaya, bukan menurut wahyu kan. Baju apa namanya nih? Baju takwa, baju koko ya? Koko namanya nih? Atau baju apa namanya? Apa orang sini sebut? Baju Melayu. Baju baju Melayu. Oh, kalau di sini ya memang semua orang pakai ya. Oh ya. Kalau di Indonesia ini dipakai untuk sholat, untuk mengaji saja. Ya, untuk pergi pengajian, ya. Itu budaya di sana. Jadi kalau acara-acara resmi mana pakai ini, tak pernah tak pakai, tak macam di Malaysia memang saya tahu ya pakaian Melayu ya. Mungkin di Cina lain lagi. Beda lagi, ini adatnya mungkin budaya ini pakai baju apa? Mungkin baju silat mungkin ya. Tak tahu, baju kungfu. Baju pendekar, Allahu a'lam, ada yang panjang-panjang itu. Itulah budaya. Tapi dalam umat Islam secara umum lah, imamah ini dah menjadi budaya, dah membudaya menjadi pakaian orang-orang mulia. Ini kenapa saya terang macam ni, supaya orang tak salah paham lah. Nanti ada yang kata, imamah itu kan Abu Lahab pun pakai. Ya, betul, tapi sekarang dah berubah budayanya. Tidak semua orang boleh pakai, dah menjadi pakaian khusus orang-orang mulia. Bahkan di beberapa tempat orang yang Ahlul Bait saja boleh pakai. Menjadilah dia sebuah kemuliaan dengan sebab adat dan budaya. Dan Islam menghargai adat dan budaya. Bahkan ada kaidah fikih, usul fikih, al-'adah muhakkamah. Adat atau tradisi budaya dapat menjadi pertimbangan hukum, dapat membuat hukum menjadi sunnah, mustahab ataupun makruh dan lain-lain. Ya, karena itu insyaallah imamah ini menjadi nilai positif lah, nilai baik kepada kita semua.
dan sebagaimana sahabat memakaikan tabi'in, tabi'in memakaikan ulama terus sampai kepada guru kita Syekh Yasir Al-Fadani dan kepada Syekh Husnul Duat, dan alhamdulillah kepada saya juga. Saya pun pada hari yang mulia ini, yang barakah ini, insyaallah akan memakaikan satu persatu semua asatis yang mulia yang hadir di sini. Saya mohon izin pakaikan imamahnya satu persatu, lalu kemudian saya ijazahkan insyaallah. Siapkan imamahnya sekali-kali dengan rida maupun cincinnya insyaallah. Bismillah, kita mulai. Kita mulai dari siapa ini? Imamahnya dibuat segitiga lah. Dibuat macam ni, mari. Bukan, ya, dibuka. Kemudian ini dibuat segitiga. Segitiga juga namanya di sini. Buat dia macam ni. Lalu kemudian digulung lah. Digulung supaya tajam, ujung dia jadi tajam, ya kan? Dilipat-lipat, lipat-lipat rapi pun bagus. Mari Ustaz, bismillah. Aduh, mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Pegang ni Ustaz. Nah. Nanti saya pakaikan. Bismillah. Nah, dah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Maaf ya, saya rapikan sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana cincinnya? Dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, silakan. Dilipat, digulung. Wali Songo. Jangan dilepas ya, kita ambil gambar di luar. Kita ambil gambar rame-rame. Siapa namanya Ustaz? Siapa nama? Fauzi. Siapa? Fauzi. Fauzi? Ya, Muhammad Fauzi. Pegang nih. Iya. Alhamdulillah. Handsome ya. Alhamdulillah. Bismillah. Ya. Mari, siapa lagi? Bismillah. Mari Ustaz. Nah, ini rapi nih. Jadi. Nah, pegang nih Ustaz. Nah. Syekh daripada petani. Syekh petani. Syekh Al-Fatani. Al-Fatani. Alhamdulillah. Cukup. Mari. Tak apalah, jam ni aja. Jap. Maaf ya, saya rapikan sedikit. Ya, cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Sebelah sini karena ada kabel. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan keberkahan semua guru-guru kita kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan Fatihah kepada semua guru-guru kita, wabil khusus
ayahanda Syekh Husnul Duat dan guru beliau, guru kita semua Syekh Yasin Al-Fadani, yang sama-sama sekali kita peringati haulnya pada bulan ini, bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keduanya senantiasa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengalir keberkahannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.